Kisah Lepet itu bisa terjun ke dunia horor tuh karena apa gitu? Kisah Lepet ini terjun ke dunia horor itu bagian hobi atau benar-benar utama gitu? Ini apa horor ini dan oke Ki. Ya. Kenapa sih Kisah Lepet namanya bisa sampai gitu. dipanggil Kisah Lepet? Enak banget nih ini soal ngebahas soal konten-konten kreator. Iya. Ya, yang settingan mana yang bukan settingan. Oke. Kita ngebahas yang enggak settingan nih, Ki. Kebanyakan tuh yang enggak settingan tuh jarang banget ada penampakan di konten dia. Halo guys, balik lagi bersama Jonas Ram TV. Kali ini gue pengen Q&A dan gue datang ke salah satu orang tua gue ya di dunia eksplorasi. Ini adalah Kisah Lepet di Tegal. Gue datang sini ingin Q&A sih sambil berjalan-jalan di tempat ini nih. Ki, ya Nobi datang ke sini ingin Q&A nih Ki. Kisah Lepet. Nobi pengen tanya, Kisah Lepet itu bisa terjun ke dunia horor tuh karena apa gitu? Jadi gini, pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada gua nih. Yang pertama, gua kenapa terjun di dunia eksplorisasi? Karena di dunia eksplorisasi ini, terutama di channel YouTube, itu sangat ramai. Dan beberapa konten dia mensajikan konten-konten yang sampai bisa mewujudkan wujud mereka. Ya seperti katakan kuntilanak, pocong, genderuwo. Dan gue lihat view mereka banyak. Gue penasaran tuh dengan hal itu. Jadi gue lakuin suatu ketika gue masuk tuh ke suatu tempat yang menurut masyarakat di sekitar gue itu angker banget ya. Gue mencoba sendiri bawa senter, bawa kamera, cuman nggak gue live-in. Dan beberapa saat kemudian ketika gue masuk ke situ aman-aman aja Aman aja. Jadi berita yang beredar di lingkungan itu wow banget, serem banget. Tapi ketika gue turun jam 1 malam sampai 1,5 jam ya, setengah 3 malam aman aja. Iya. Jadi ya itu akhirnya gue ya udah gue ikut-ikutan deh mulai ke eksplorisasi. Nah, jadi seperti itu ya awalnya Kisah Lepet terjun ke dunia horor. Iya. Dan Nobi pengen tanya, Kisah Lepet ini terjun ke dunia horor itu bagian hobi atau benar-benar utama gitu? Jadi gini, di balik cacarucanya duniawi, kita sebagai manusia hidup kan untuk bersosial. Nah, ketika bersosial tentunya kan banyak permasalahan ataupun banyak beberapa yang membuat kita nggak nyaman tuh di lingkungan. Ya kan, akhirnya gue bingung, ini gue mau ngapain? Gue main ke sini, main ke situ, cuman gini-gini doang. Terus juga kadang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi gue terjun tuh ke eksplorisasi. Dan eksplorisasi ini menurut gue kalau dibicarakan dia adalah hobi, ya bener gue hobi. Cuman tepatnya adalah hiburan. Hiburan buat gue, karena gue udah bingung banget mau nyari hiburan apa. Gitu. Sebuah hiburan berarti nih ya eksplorasi ini ya, panen horor ini. Dan Ki. Kenapa sih Kisah Lepet namanya bisa sampai dipanggil Kisah Lepet gitu? Iya. Jadi gini gengs, waktu ada salah satu konten masuk ke Tegal, dan itu dia dipanggil tuh namanya Kisah Lepati, tahu kan? Kisah Lepati ya, tahu, pemburu hantu ya. Iya, yang bisa ngelukis-ngelukis itu. Ya bener-bener. Nah gue datang ke situ karena gue mengikuti perkembangan di YouTube ya. Channel-channel terutama konten malam, gue datang ke situ, gue temuin dan gue pakai gini-gini nih, pakai sorban, ya gue ikat, datang. Dan apa yang terjadi? Dia shock. Iya, Kisah Lepati shock. Lu siapa katanya gitu? Kau mirip gua? Enggak, masa gua mirip lu katanya gitu kan. Terus. Nah, dia bilang, itu mah bukan Kisah Lepati, tapi Kisah Lepet. Kisah Lepet gitu. Siapa yang nyebut Kisah Lepatinya tuh. Kisah Lepatinya. Makanya gua ya udahlah, gua bikin channel namanya Kisah Lepet. Gitu, men. Jadi ceritanya gitu awalnya. Kisah Lepet dipanggil ternyata dari
Ki Solepatinya teman-teman. Betul. Dan ini mah KW-nya. KW ngehe. Dan akhirnya bener-bener cocok namanya untuk terjun ke Iya. dunia horor. Betul. Oke. Dan apa sih nama channelnya Ki Solepet? Oke gengs, jadi kalian yang belum masuk ke channel gua adalah namanya Mengungkap Mitos Official. Itu di channel YouTube ya, Mengungkap Mitos Official, dan di fanspage Mengungkap Mitos. Gua sih sebenarnya ya hiburan aja karena gue bingung nih mau hiburan kemana aja, dan salah satunya ya gue pengen ngembangin bukan hanya di kota gua aja nih. Oke. Gue pengen ngembangin ke Bekasi, kenal sama lu, kenal benar. sama Bax, ya ke Tangerang, kenal sama ini, ke Kudus, kenal sama Pacu kan. Jadi ya udah gue kembangin aja, siapa tahu kan jalan gua di sini, hiburan gua gitu men. Benar. Jadi gini ya, Ki Solepet dan Ki Solepati. Kan Ki Solepati itu karakternya bisa melukis-melukis Iya, benar. apa dunia gaib dengan lukisan mata tertutup, dan Ki Solepet itu apa ini ciri khasnya gitu kan. gitu. Kalau Ki Solepati kan punya ciri khas seperti itu. Nah, kalau Ki Solepet kelebihannya apa ini? Waduh, kalau gua mah kelebihannya nggak ada, karena gua bikin konten juga untuk menghibur jadi Menghibur. konten gua natural nih, Natural. tanpa ada skenario, tanpa ada konsep. Jadi Konsep. gua jalan aja deh gitu, dan alhamdulillah Oh. dengan waktu yang ya menurut gua cukup cepet sih, 2 bulan ya subscribe gue udah banyak, Oke. follower gua di fanspage juga alhamdulillah udah hampir 10.000 lah Mantap. dari waktu 2 bulan itu. Jadi yang menurut gua kembangin aja Kembangin gitu. aja. Dan ini gini ya, Nobi Iya, iya. pernah menonton video salah satu Ki Solepet nih. Dan Hmm. ini sangat horor komedi banget. Iya. Iya. Makanya gue ciptain yang komedi-komedi, karena Ah. kalau kita horor, jadi tujuan gue sih sebenarnya menghibur kan. Kalau menghibur kan itu harus dengan bikin orang tertawa tuh, Tawa, ya benar, kan. ya. Kalau horor doang gue pikir dia nggak merasa terhibur, Oke, ya kan. benar. Kalau horor nih, horor yang gue tampilin kuntilanak, pocong, genderuwo, dia merasa takut, Takut. nggak akan merasa terhibur. Benar. Makanya gue bikin konsep channel gua komedi tapi dengan jalur horor Horor. gitu. Gimana Oke, caranya akhirnya ya fine. udah gini gitu. Nah, jadi gitu teman-teman, dan Nobi pengen bertanya lagi nih. Kapan berdirinya Mengungkap Mitos? Dari tahun berapa, Ki? Begitu. Untuk channel Mengungkap Mitos itu berdiri pada tanggal 22 Agustus men. Agustus tahun 2020. Oh, baru teman-teman. Iya kan tadi ya. gue bilang Cepet ya. 2020, baru kemarin 2 bulan kita. Nah, kalau YouTube sama? Kalau YouTube untuk akun kita kan gini kita punya handphone bawaan YouTube kan, otomatis kita punya aplikasi YouTube, kita daftar kan channel kita kan. Nah itu nggak dipakai tuh dari tahun 2019 Desember. Waktu itu gua ganti HP, gua riset semua, ganti akun baru dari 2019 Desember. Itu gua belum main YouTube tuh, gua cuma nonton doang. Nah dipakainya sama pada bulan 22 September, bukan Agustus. Oke. Selisih 1 bulan dari fanspage. Fanspage dulu baru channel YouTube gua yang gua pakai gitu. Oke, nih lanjut nih, nanti pertanyaan lagi nih ya. Iya. Selama Ki Solepet bereksplorasi nih ya ke tempat-tempat angker ya, di mana tempat yang paling angker salah satunya yang pernah membuat Ki Solepet tuh down datang ke situ? Menurut gua gini, tempat yang paling angker, paling bikin gua merinding itu ketika gua eksplorisasi di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit? Gua nggak pilih rumah sakit ini, tapi gua pilih rumah sakit semua rumah sakit, karena rumah sakit itu identik dengan medis. Benar. Bahkan di situ tempatnya beberapa orang untuk mengadu hidup atau mati. Benar. Iya kan? Nah di situ juga ketika dia masih aktif ataupun masih dipakai untuk tenaga medis atau pelayanan medis, itu pun akan terasa angker di malam hari man. Oh iya sih, emang kalau aktif itu rumah sakit itu paling aktif itu ya udah terasa angker, apalagi yang udah terbengkalai Itu ya. mah kalau misalkan masih aktif aja udah berasa angker, kalau terbengkalai kan gimana? Itu membuat gua merasa shock banget karena Down ya, agak merinding ya. pernah juga paling shock banget itu ketika gua di rumah sakit Tangkil Cirebon. Kenapa gua down? Kenapa gua merinding? Kenapa gua kalah? Ceritanya gini Bi, gua mau explore di situ, berangkat dari Tegal jam 4 sampai sono jam 7. Nah jam setengah 7
gue mau hampir sampai, bahkan udah sampai di TKP, lagi bikin kopi, beli kopi. Saudara gue nelpon, orang Cirebon. Entah gimana gue pengen explore banget di tempat itu. Udah sampai situ gue ditelepon, gue suruh ke sono. Ada apa? Dia sambil nangis. Dan ketika gue tanya, dia bilang ponakan gue meninggal, men. SD kelas 2. Bisa nggak bisa gue terjun dong ke sana. Gue balik lagi ke rumahnya, gue ikut mandiin dia, gue ikut sholatin, gue bawa jenazahnya sampai ke kubur. Dan malam itu gue nggak mungkin explore awalnya, cuman terlanjur gue udah sebarin nih pamflet pengumuman untuk follower. Dan itu sudah jelas kata-katanya di Cirebon. Kalau gue batalin, follower gue mungkin bisa berpikiran ini bohong nih, mana mungkin dia ke Cirebon kan gitu. Akhirnya gue paksain. Tahu nggak apa yang terjadi? Gue merasakan hal yang belum pernah gue rasakan selama eksplorasi nih. Ketika gue masuk, gue merinding. Gue ini udah terbiasa gue atasi dengan candaan bersama komentar follower. Tetapi di situ gue merasakan berat kepalanya, gue merasakan dingin, seperti orang meriang, tahu nggak? Iya tahu. Gitu. Dan ketika itu gue hampir pingsan, karena halusinasi gue habis bawa jenazah, gue kuburin. Malam itu juga gue explore. Gila, men. Itu yang bikin gue sampai sekarang shock. Di rumah sakit intinya lah. Jadi kalau kalian konten-konten yang gitulah, masuk dulu ke rumah sakit, baru lu rasain tuh keangkerannya. Gitu, men. Ini kita lanjut lagi nih, Ki. Kan banyak banget nih ini soal ngebahas soal konten-konten kreator. Iya. Ya, yang settingan mana yang bukan settingan. Oke. Kita ngebahas yang enggak settingan nih, Ki. Ya. Kebanyakan tuh yang enggak settingan tuh jarang banget ada penampakan di konten dia. Nah, dan dia tuh sering banget dikritik sama viewers, bang kok lu nggak ada penampakan gini, sedangkan konten yang sebelah tuh ada penampakan sering banget gitu. Dan itu benar-benar hantu atau yang terpercaya. Dan menurut Kisolepet gimana nih? Jadi menurut gua gini, gengs, ketika ada di layar kaca, kita bukan orang biasa, kita adalah entertain. Dan lu jangan percaya deh sama entertain, lu jangan percaya sama iklan, lu jangan percaya sama skenario. Karena seperti itu udah di atur dari awal. Dan gue yakin konten yang menampakkan diri, baik pocong, kuntilanak, genderuwo, suster, ngengsot ataupun apa itu, gue yakin dia hoax. Dan itu settingan. Dan gue paling gak suka ketika konten dibuat-buat. Gue nggak bilang pembodohan publik, karena yang nonton pasti tahu ya ini settingan, ini bukan benar. Jadi gue nggak bilang pembodohan publik, ini adalah salah satu ya bisa dibilang entertain, karena entertain nggak ada tuh yang seperti kita nih natural bener, eksplorasi dengan apa adanya. Dan paling bangkainya lagi, lu tahu nggak, konten-konten yang seperti itu, yang settingan, dia booming. Iya, bingung ya, subscribernya banyak ya, bener ya. Bingung gua, makanya apa kita beralih ke situ aja, men? Aduh, Ki, boleh kita beralih, tapi kita jangan sampai pembodohan publik. Karena gini, Ki, ya, menurut Nobi, kalau kita sampai ngebodohin publik, itu dosanya sampai akhir zaman. Karena video kita ditonton sampai akhir zaman. Ketika kita meninggal, itu dosa kita yang nanggung, karena kita udah membodohi orang-orang yang telah menonton video kita. Lebih baik kita apa adanya. Ini benar-benar setan, tapi setan manusia. Horor komedi jatuhnya. Jadi kita jangan bilang itu real, teman-teman. Nah, itu pesan-pesan buat konten kreator yang settingan. Kalian siap-siap aja menanggung dosanya di akhirat ya, Ki. Betul. Gue pikir kalian jujur aja deh. Karena ketika lu settingan di closing, bawa tuh hantu-hantunya, bawa sini. Ini gue settingan, men. Gitu aja, men. Nah, gitu. Itu lebih mantep loh. Ibaratkan kita dapat dolar lagi berkah. Iya. Bukan pembodohan publik. Kalau misalnya kita seperti kayak gitu, kita nggak berkah, teman-teman, makan uang dari YouTube gitu. Dan konyolnya lagi gini, ketika gue bahas seperti itu dengan salah satu konten lokal, konten di Tegal, karena dia kontennya seperti itu, gue cuman bahas nih, lu nggak takut gini, dia jawabnya apa? Emang lu Tuhan? Oh my god, gila. Gue kasih kesadaran, gue kasih pemberitahuan,
Karena apa yang kita bawa mati cuman 3 men. Iya. Ilmu yang bermanfaat, amal Oke. soleh, dan anak yang soleh, doa anak yang soleh. Oh, Dan apa yang dibawa mati dosa kita? Ya pembodohan publik itu men. iya Ya benar. kan, jejak digital itu akan selalu ada. Ketika dia mati pun dia akan selalu ada. Benar. Terus kita bikin channel nggak ada faedahnya buat apa? betul sama sekali, betul, Iya. betul. Kita harus bikin yang berfaedah. Benar, berfaedah. Ketika berfaedah ditonton, kita udah meninggal nih, Hmm. dapat pahala. Iya kan? Betul. Kalau nggak berfaedah, ya Kita yang nanggung Iya, dosanya. makanya. Betul. Nah, jadi gini teman-teman. Oke, kita ngebahas soal konten kreator yang settingan dan bukan settingan gitu Iya. ya. Jadi yang bukan settingan tuh penontonnya sepi, terus subscribernya kecil, sedangkan yang settingan tuh penontonnya banyak. Dan berkat dari situ nampakkan, setahu Nobi ya, jin itu nggak bisa menampakkan wujud seperti manusia. Dia berupa bayangan. Secara logika aja, dia berupa bayangan asap dan menjadi padat seperti wujud hantu gitu. Nah kalau misalnya kayak di konten-konten Nobi Pradin tuh, itu orang sebenarnya, bukan setan. Setan itu dipegang tembus ya. Bisa jadi. Ya Kia, tembus, nggak mungkin kayak wujud manusia dipukul gitu. Kalau Nobi pikir tuh ya manusia itu mah nggak Iya. mungkin. Jadi gue udah Setan. pelajari juga beberapa skripsi ataupun beberapa konteks yang ada bahwa makhluk kasat mata itu udah jelas kan namanya Iya. kasat mata, berarti Kasat tidak mata. bisa terlihat. Betul. Dan ketika muncul pun dia tidak sempurna atau sepadat yang seperti ada di konten-konten lain. Dan yang ketiganya, energi itu ketika kita datengin dia akan pudar Udah ya. karena dia memasuki alam kita gitu. Dan kalau ada penampakan gitu ya lu jangan percaya dulu deh, mendingan lu tanya dulu itu bener apa enggak. Kalau pemilik channel itu bilang bener ya lu tepuk tangan aja, hore gitu aja gitu. Dan Nobi melihat jarang banget dia berkolaborasi ya Ki ya. Nggak bakalan dia mah kolaborasi karena dia takut kebongkar sama channel lain. Oh betul. Padahal tanpa harus dia minta kolaborasi apa kita minta kolaborasi, kita udah tahu karena kita pemain kan gitu. Betul. Jadi teman-teman seperti itu aja, kita jangan terlalu percaya dengan penampakan hantu di YouTube, karena makhluk asal itu tak kasat mata ya, Tuh tidak terlihat. tidak terlihat gitu, tidak benar-benar nampak jelas kayak bener manusia. Itu bener-bener manusia itu hantunya. Tahu gak itu hantu-hantu yang dibayar banyak kan kayak gitu. Iya, timnya sendiri itu mah. Jadi kita menyajikan tontonan apa adanya. Jadi jangan yang nggak ada dijadikan ada, kayak Pak Tarno bin Salabin prok jadi apa. Nah, Betul. dan kalian tuh ini dunia YouTube, video kalian tuh ditonton sampai akhir zaman. Jadi kalian, Betul gengs. jika kalian pembodohan publik, kalian tuh menanggung dosanya hingga akhir zamannya, akhir akhirat pokoknya. Kiamat lah ya. Kiamat tuh, kalian tuh inget tuh ya. Dan rezekinya itu nggak halal teman-teman, nggak berkah. Oke Ki, pesan-pesan kisah lepet buat teman-teman yang ada di Jonas Seram TV, untuk sahabat Jonas Seram TV dan sahabat apa mengungkap mitos. Iya. Nah pesan-pesan kisah lepet apa? Oke, untuk teman-teman sahabat Jonas Seram TV, sahabat mengungkap mitos, intinya gini, untuk jin itu memang kita akui ada, seperti dengan kitab suci kita bahwa jin adalah makhluk Allah dan mereka tercipta dari api. Ketika tercipta dari api, kalian pasti tahu kan kalau api nggak mungkin jadi kuntilanak, api nggak mungkin jadi genderuwo, Betul. api nggak mungkin jadi tuyul, api nggak mungkin jadi pocong. Jadi intinya jangan percaya deh sama yang gituan. Kalau lu mau percaya ya percaya aja sama Quran bahwa jin itu adalah api. Itu aja sih kayaknya. Nah ini ada satu lagi nih Ki, Apa ya. nih? Nih ini sebelum kita akhiri nih ya, Iya. Nobi bingung nih, kenapa kamera megapiksel ya bisa mendapatkan penampakan, sedangkan konten-konten luar negeri nih horor sampai pakai infrared, kamera itu bukan megapiksel lagi, bahkan ultra, itu nggak dapat apa-apa. Ya sesuai yang saya bilang, mereka bermain bro. Kan gue bilang jangan percaya deh sama layar di belakang layar, jangan percaya sama skenario ataupun entertain. Jangankan penampakan, kita bermain
nih gua di kebun angker nih, lokasinya jauh dari pemukiman, ternyata di belakang rumah. Bayangin Ya, aja. rumah. Nah, itu aja teman-teman yang kita bisa Nobi tanya-tanya ke Solepet. Semoga kalian tuh mendapatkan edukasinya bermanfaat ya. Semoga buat teman-teman ini jangan dicontoh yang nggak ada jadi nggak ada gitu. Lebih baik kita apa adanya, karena kita hidup ini dunia itu cuma sementara. Betul Ya, men. jadi kita jangan sampai melakukan pembodohan publik gitu. Betul. Lebih baik kita apa adanya. Ya udah, ini konten gua, kalau kalian nggak apa ya, nggak suka dengan konten gue, ya udah kalian nonton aja konten-konten yang penampakan. Betul. Ya karena dia tuh sering mendapat penampakan, sedang gue eksplorasi udah ke tempat dia yang tempat ekspor nih, nggak, dia dapat penampakan sedang gue nggak dapat apa-apa. Berarti itu tanda tanya teman-teman ya, tanda tanya itu bener setan beneran apa bohongan. Nah, akhir kata thank you banget Kisolepet. Semoga Kisolepet tuh sukses selalu ya, panjang umurnya. Amin. Pokoknya bisa sampai go internasional. Amin. Cita-cita Nobi tuh pengen banget go internasional, bisa eksplorasi Mantap. ke Malaysia, ke Singapura gitu. Oke. Ya semoga Nobi berdoa aja konten-konten kreator ya bener-bener apa adanya nih. Kalian tuh semangat terus ya, abaikan haters mau ngomong apa kayak abaikan. Nah, ini konten gue, ini karya gue gitu. Jangan dengerin apa kata haters, karena haters itu adalah membuat kita menuju kesuksesan. Siap. Ya, ini kalian semangat, jangan putus asa. Oke, akhir kata Nobi, Jonas Ram TV dan Kisolepet mengungkap mitos. Bye bye, see you Q&A ke selanjutnya. Bye bye. Bye.